Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, sebuah ruang untuk menyelami kembali cerita-cerita sejarah, peringatan, dan pelajaran yang sering terlewat di tengah hiruk-pikuk zaman. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengangkat sebuah pertanyaan besar yang jarang diajukan secara jujur. Al-Quran melarang ini, tapi mengapa masih dilakukan banyak umat beragama? Ini bukan kisah untuk menyalahkan, ini bukan pula upaya menghakimi siapapun. Ini adalah perjalanan menelusuri fakta-fakta mencengangkan dalam sejarah Islam, berdasarkan riwayat-riwayat syahih dan penjelasan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam video ini, kita akan membuka lembar demi lembar rahasia tentang larangan yang ditegaskan oleh Quran, tentang praktik-praktik yang terus diwariskan seolah tak pernah dipertanyakan, dan tentang bagaimana sejarah mencatat bahwa penyimpangan paling berbahaya bukan yang ditolak, melainkan yang dibiasakan. Ikuti kisah ini sampai akhir, karena bisa jadi yang selama ini kita anggap sebagai bagian dari agama justru adalah hal yang sejak awal telah diperingatkan oleh wahyu. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan, Anda sedang membuka sebuah gulungan naskah tua yang tersimpan berabad-abad lamanya di balik dinding batu. Sebuah perpustakaan yang terlupakan, debunya tebal, tulisannya rapi namun tegas. Isinya bukan dongeng, bukan pula opini, tetapi potongan-potongan fakta yang selama ini hanya dibicarakan setengah hati atau disamarkan dalam penjelasan singkat. Inilah kisah tentang larangan-larangan yang tertulis jelas dalam Al-Quran, namun dalam perjalanan sejarah justru tetap hidup, bahkan dipraktikkan oleh banyak umat beragama, termasuk sebagian kaum muslim sendiri. Sejak awal diturunkannya Al-Quran, Islam datang bukan hanya membawa ajaran ibadah, tetapi juga koreksi besar terhadap tradisi keagamaan yang menyimpang. Al-Quran tidak turun di ruang hampa, ia turun di tengah masyarakat Arab yang telah lama mengenal ritual pengagungan kubur, perantara spiritual, jimat sumpah atas nama selain Allah, serta keyakinan bahwa orang-orang suci memiliki kuasa gaib yang bisa dimintai pertolongan. Semua itu dikenal luas dan dianggap wajar sebelum Islam datang. Al-Quran lalu berbicara dengan nada yang tidak menyisakan ruang kompromi. Dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 18, Allah berfirman bahwa masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah menyembah siapapun selain Allah. Ayat ini bukan sekadar larangan ritual, ia adalah deklarasi teologisis bahwa segala bentuk penghambaan, permohonan, dan pengagungan ibadah harus murni tertuju kepada Allah, tanpa perantara, tanpa simbol, tanpa tokoh. Namun sejarah bergerak dengan cara yang jauh lebih rumit daripada teks yang tertulis pada masa Rasulullah Muhammad. Praktik-praktik yang mengarah pada pengutusan manusia langsung dipatahkan. Ketika sebagian sahabat memuji beliau secara berlebihan, Rasulullah dengan tegas berkata, "Janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa putra Maryam. Ucapanku hanyalah bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya." Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang syahih dan menjadi fondasi penting dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi setelah Rasulullah wafat, babak baru sejarah Islam dimulai. Islam menyebar ke wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Romawi, Persia, dan tradisi keagamaan kuno. Di wilayah-wilayah itu, masyarakat telah terbiasa dengan konsep orang suci yang menjadi perantara, Tuhan makam yang dianggap sakral, dan ritual-ritual spiritual yang diwariskan turun-temurun. Islam memang mengislamkan wilayah tersebut, tetapi tidak semua tradisi lama hilang seketika. Sebagian berasimilasi, sebagian bertransformasi, sebagian lagi menyusup perlahan ke dalam praktik umat. Disinilah ketegangan sejarah mulai terasa. Al-Quran dalam surat As-Zumar ayat 3 dengan sanggot tegas menyebut bahwa orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, "Kami tidak menyembah mereka
kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ayat ini sering dibaca, tetapi jarang disadari dampaknya. Ayat ini menjelaskan bahwa alasan klasik penyimpangan tauhid bukan karena menolak Allah, melainkan karena mencari perantara. Ini bukan tuduhan kosong, ini adalah pola sejarah yang berulang. Kaum musyrikin Makkah tidak menolak keberadaan Allah, mereka justru mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi, tetapi mereka menjadikan berhala sebagai perantara doa dan harapan. Dan Al-Quran datang untuk meruntuhkan logika itu dari akarnya, namun berabad-abad kemudian pola yang sama muncul dengan wajah yang berbeda. Kuburan orang soleh mulai diziarahi, bukan sekadar untuk mengingat kematian, tetapi untuk dimintai berkah. Doa yang seharusnya dipanjatkan kepada Allah mulai diarahkan kepada penghuni kubur dengan dalih tawasul. Padahal Al-Quran surat Fatir ayat 14 menyatakan bahwa jika kamu berdoa kepada mereka yang kamu anggap selain Allah, mereka tidak mendengar doamu, dan jika mereka mendengar pun mereka tidak dapat memenuhi permintaanmu. Ini bukan tafsir modern, ini teks Al-Quran yang telah dibaca sejak abad pertama Hijriah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan tegas membedakan antara ziarah kubur yang disyariatkan dan pengkultusan kubur yang dilarang. Imam Malik ketika ditanya tentang menghadap ke kubur Nabi saat berdoa, beliau menjawab, "Hadapkanlah wajahmu ke kiblat, karena Nabi adalah perantara dalam penyampaian risalah, bukan tujuan doa tetepi sejarah, tidak selalu berpihak pada suara yang paling lurus." Tradisi seringkali lebih kuat daripada dalil. Larangan lain yang jelas tetapi sering diabaikan adalah praktik mencari berkah dari benda-benda tertentu. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 136, Allah mengkritik kaum yang membagi hasil panen antara Allah dan berhala. Praktik ini tampak primitif, tetapi substansinya tetap hidup ketika umat mulai meyakini bahwa benda tertentu memiliki keberkahan inheren tanpa dalil dari wahyu. Rasulullah Muhammad pernah melihat seorang sahabat baru masuk Islam menggantungkan jimat untuk perlindungan. Beliau memotong jimat itu dan berkata, "Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia telah diserahkan kepadanya." Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai syahih oleh para ulama hadis. Fakta ini jarang disorot dalam narasi populer sejarah Islam, padahal ini menunjukkan bahwa bahkan generasi awal pun masih membawa sisa keyakinan lama dan Rasulullah menanganinya dengan tegas tanpa kompromi. Ketegangan ini terus berlanjut sepanjang sejarah. Setiap kali Islam menyebar ke wilayah baru, selalu ada tarik-menarik antara kemurnian tauhid dan adaptasi budaya. Tidak semua adaptasi bermasalah, tetapi ketika adaptasi menyentuh wilayah ibadah, maka Al-Quran dan Sunnah memberikan garis merah yang tidak boleh dilanggar. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 170 menggambarkan dengan tepat kondisi ini. Apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang diturunkan Allah," mereka menjawab, "Tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami." Ayat ini tidak berbicara tentang masa lalu saja. Ia adalah cermin yang terus memantulkan realitas umat hingga hari ini. Dalam seger Islam muncul periode-periode di mana praktik-praktik yang dilarang justru dilembagakan. Ada masa ketika sumpah atas nama selain Allah dianggap biasa. Padahal Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat syirik." Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang syahih. Ada pula masa ketika pengagungan hari tertentu tanpa dalil syariat dianggap bagian dari agama. Padahal Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27 mengingatkan bahwa sebagian umat terdahulu mengada-adakan rahbaniyah yang tidak diwajibkan oleh Allah. Sejarah Islam yang jarang diungkap bukanlah sejarah tanpa konflik, tetapi sejarah peringatan yang berulang. Ulama selalu muncul untuk meluruskan umat, tetapi tidak selalu didengar. Kadang suara mereka tenggelam oleh kebiasaan yang sudah mengakar puluhan, bahkan ratusan tahun.
Disinilah pertanyaan besar itu kembali menggema. Jika Al-Quran sudah melarang dengan begitu jelas, mengapa masih dilakukan oleh banyak umat beragama? Jawabannya tidak sederhana. Ia terletak pada pertemuan antara ketidaktahuan rasa aman emosional dan legitimasi sosial. Banyak praktik keagamaan bertahan bukan karena kuat secara dalil, tetapi karena memberi rasa tenang, rasa dekat, dan rasa diwarisi. Padahal Al-Quran tidak menjanjikan ketenangan semu, tetapi kebenaran yang membebaskan. Meski sering terasa berat, ketika lembar berikutnya dibuka, suasana naskah ini terasa semakin berat. Tulisan di bagian ini tidak lagi sekadar mengungkap praktik individu, tetapi memperlihatkan bagaimana larangan Al-Quran perlahan berubah menjadi kebiasaan kolektif, bahkan dilegalkan oleh keadaan sosial dan politik. Di titik inilah sejarah Islam memperlihatkan wajahnya yang paling jarang dibicarakan, bukan tentang kejayaan tetapi tentang kompromi. Salah satu larangan paling tegas, namun paling sering dilanggar sepanjang sejarah adalah menjadikan selain Allah sebagai tempat bergantung dalam perkara gaib. Al-Quran Surat Yunus ayat 106 menyatakan, "Janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Jika kamu melakukannya, maka sungguh kamu termasuk orang-orang yang zalim." Ayat ini tidak turun untuk orang kafir semata, tetapi sebagai peringatan universal karena kecenderungan manusia untuk mencari sandaran selain Allah tidak pernah benar-benar hilang dalam catatan sejarah abad kedua dan ketiga Hijriah. Mulai muncul kecenderungan baru di sebagian wilayah Islam. Orang-orang saleh, para zahid, dan ahli ibadah yang dikenal wara mulai dikunjungi bukan hanya untuk belajar ilmu, tetapi untuk dimintai doa secara khusus dengan keyakinan bahwa doa mereka pasti lebih didengar. Pada tahap awal ini, para ulama besar masih membatasi praktik tersebut. Mereka menegaskan bahwa doa tetap ditujukan kepada Allah dan manusia, hanya mendoakan, bukan menjadi perantara. Namun waktu bekerja perlahan, generasi berikutnya tidak lagi membedakan antara meminta, didoakan, dan meminta melalui. Bahasa berubah, niat bergeser, dan praktik pun melampaui batas yang digariskan syariat. Padahal Rasulullah Muhammad ketika masih hidup sekalipun tidak pernah mengajarkan sahabat untuk berdoa kepada dirinya. Bahkan setelah beliau wafat, Umar bin Khattab ketika terjadi kemarau tidak datang ke kubur Nabi untuk berdoa, tetapi meminta Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara syahih dan sering diabaikan. Padahal ia adalah penjelasan praktis tentang bagaimana generasi terbaik memahami tauhid. Sejarah mencatat bahwa Umar bin Khattab berkata dahulu, "Kami bertawasul kepada Allah dengan Nabi kami, dan sekarang kami bertawasul dengan paman Nabi kami." Kalimat ini sering dipotong dan disalahpahami. Umar tidak berkata kami berdoa kepada Abbas. Ia berkata kami meminta Abbas untuk berdoa kepada Allah. Perbedaan ini tipis secara bahasa, tetapi sangat tegas secara akidah. Namun seiring berjalannya waktu, pemahaman ini memudar. Di banyak wilayah umat mulai menganggap bahwa kedekatan seseorang dengan Allah bisa diwariskan bahkan setelah kematian. Kubur berubah dari tempat peringatan menjadi tempat pengharapan. Padahal Al-Quran Surat An-Naml ayat 80 menyatakan bahwa engkau tidak dapat menjadikan orang yang di dalam kubur mendengar. Ayat ini bukan penghinaan terhadap orang saleh yang telah wafat, tetapi penegasan batas antara alam hidup dan alam barzakh. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berulang kali mengingatkan. Imam Abu Hanifah dengan tegas melarang berdoa di sisi kubur dengan tujuan tertentu. Imam Syafi'i ke-1 menegaskan bahwa ibadah harus dibangun di atas dalil, bukan kebiasaan. Imam Ahmad bin Hambal ketika melihat praktik-praktik baru berkata, berhati-hatilah terhadap perkara yang tidak dilakukan para sahabat. Tetapi peringatan ini sering kalah oleh arus emosi keagamaan. Larangan berikutnya yang sering terabaikan adalah mengaitkan peristiwa dunia dengan tanda-tanda haid
tanpa dasar wahyu. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 59 menyatakan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Rasulullah pun menegaskan bahwa siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan ucapannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim dengan sanad yang syahih. Namun dalam sejarah Islam terutama pada masa krisis politik dan wabah, kepercayaan terhadap ramalan, tanda-tanda, pertanda justru meningkat. Gerhana dikaitkan dengan kematian tokoh besar, bencana dianggap sebagai pesan rahasia yang hanya bisa ditafsirkan oleh orang tertentu. Padahal, ketika terjadi gerhana matahari, bertepatan dengan wafatnya, putra Nabi Rasulullah dengan tegas berkata, matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda Allah. Tidak terjadi gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekara Syahih ini adalah momen penting dalam sejarah Islam. Rasulullah membongkar mitos, bahkan ketika mitos itu menguntungkan citra pribadi beliau. Tetapi setelah beliau wafat, keberanian semacam ini semakin jarang. Larangan lain yang hampir tidak pernah dibicarakan secara terbuka adalah mengada-adakan bentuk ibadah dengan niat baik. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3 menyatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ayat ini menjadi landasan bahwa agama ini tidak membutuhkan tambahan. Namun sejarah menunjukkan bahwa banyak praktik justru lahir dari keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak pernah dicontohkan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa niat baik tidak cukup untuk membenarkan ibadah. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, berkata, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Ucapan ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang syahih dan menjadi prinsip penting dalam memahami bid'ah. Namun dalam praktik sosial, umat seringkali lebih mudah menerima sesuatu yang terasa khusyuk daripada sesuatu yang sahih. Inilah celah terbesar dalam sejarah penyimpangan. Ketika rasa lebih dipercaya daripada dalil, ketika tradisi lebih dihormati daripada sunnah. Dan di titik ini ketegangan sejarah mencapai lapisan yang lebih dalam. Larangan Al-Quran tidak hanya dilanggar oleh individu, tetapi kadang dipertahankan oleh struktur sosial. Ada masa ketika ulama yang meluruskan dianggap merusak tradisi. Ada masa ketika suara tauhid dituduh memecah belah umat. Padahal Al-Quran Surat Al-An'am ayat 153 menyatakan bahwa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain karena ia akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Sejarah Islam penuh dengan ironi semacam ini. Kebenaran sering datang sebagai tamu yang tidak diundang, sementara kebiasaan lama disambut sebagai warisan suci. Pada lembar berikutnya, naskah ini tidak lagi berbicara tentang praktik yang tampak jelas menyimpang, tetapi tentang wilayah abu-abu yang justru paling berbahaya dalam sejarah Islam. Disinilah larangan Al-Quran sering dilanggar bukan karena penolakan terang-terangan, tetapi karena penyamaran. Penyimpangan tidak lagi hadir sebagai kesalahan kasar, melainkan sebagai ibadah yang tampak sah, bahkan dianjurkan oleh lingkungan. Salah satu wilayah paling sensitif adalah cara manusia memaknai doa. Al-Quran Surat Ghafir ayat 60 menyatakan, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ayat ini sangat sederhana, sangat langsung, dan sangat tegas. Tidak ada syarat perantara, tidak ada hierarki spiritual, tidak ada jalur khusus. Namun dalam perjalanan sejarah, doa perlahan mengalami perubahan orientasi, bukan pada lafaznya tetapi pada arah hatinya. Banyak umat mengucapkan doa kepada Allah, tetapi hatinya bergantung pada selain Allah. Mereka datang ke tempat tertentu bukan karena mengikuti sunnah, tetapi karena percaya bahwa tempat itu memiliki kekuatan khusus. Padahal Rasulullah Muhammad bersabda bahwa bumi seluruhnya adalah masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinilai syahih oleh para ulama hadis.
Hadis ini bukan sekadar hukum fikih, tetapi penjaga arah ibadah agar tidak terkunci pada simbol dan lokasi. Namun, sejarah mencatat bahwa manusia selalu mencari titik fokus fisik untuk keyakinannya. Ketika Ka'bah ditetapkan sebagai kiblat, ia ditetapkan oleh wahyu. Tetapi ketika manusia menetapkan kiblat baru berdasarkan tradisi, maka disitulah masalah dimulai. Larangan lain yang sangat jelas, tetapi sering diremehkan adalah berlebihan dalam mengagungkan orang saleh. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 171 melarang ahli kitab berlebihan dalam agama mereka. Ayat ini sering dianggap hanya relevan bagi umat lain, padahal Rasulullah Muhammad sendiri menjadikannya peringatan untuk umat Islam. Beliau menegaskan bahwa kehancuran umat-umat terdahulu terjadi karena mereka mengagungkan orang saleh hingga menjadikannya sesembahan. Dalam sejarah Islam, pengagungan ini jarang dimulai dengan niat menyembah. Ia dimulai dengan rasa kagum, lalu rasa hormat, kemudian keyakinan bahwa orang tersebut memiliki keistimewaan khusus yang tidak dimiliki orang lain. Dari sini muncul ungkapan-ungkapan yang secara perlahan menggeser batas tauhid. Orang mulai berkata bahwa seseorang tidak mungkin ditolak doanya, bahwa namanya harus disebut agar doa cepat dikabulkan, bahwa kehadirannya membawa keberuntungan. Padahal Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 188 menyatakan bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak memiliki kuasa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, kecuali apa yang Allah kehendaki. Jika Nabi sebagai manusia terbaik pun tidak memiliki kuasa gaib, maka bagaimana mungkin manusia setelahnya? Sejarah mencatat bahwa para sahabat sangat ketat dalam menjaga batas ini. Tidak ada satupun riwayat syahih yang menunjukkan bahwa mereka menjadikan kubur Nabi sebagai tempat ritual doa. Mereka mencintai Nabi lebih dari siapapun, tetapi cinta itu dijaga agar tidak melanggar tauhid. Namun generasi setelahnya hidup dalam realitas yang berbeda. Islam menjadi kekuatan besar, kekuasaan meluas, struktur sosial berubah. Di tengah kekacauan politik dan ketidakpastian hidup, manusia kembali mencari figur pelindung. Disinilah orang-orang saleh yang wafat mulai ditempatkan dalam posisi simbolik yang berlebihan. Larangan Al-Quran berikutnya yang jarang dibahas secara jujur adalah mengikuti mayoritas tanpa ilmu. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 116 menyatakan, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ayat ini menghantam satu asumsi yang sangat kuat dalam masyarakat beragama, bahwa sesuatu dianggap benar karena dilakukan banyak orang. Dalam sejarah Islam banyak praktik bertahan, bukan karena dalil, tetapi karena jumlah. Semakin banyak pengikut, semakin sulit dikoreksi. Ulama yang mengingatkan sering dituduh menyelisihi jamaah. Padahal jamaah dalam makna syariat adalah kebenaran itu sendiri, bukan sekadar jumlah. Ibnu Abbas sahabat Nabi berkata, jamaah adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun kau sendirian. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dengan sanad yang syahih dan menjadi prinsip penting dalam ahlus sunnah wal jamaah. Namun prinsip ini berat untuk dijalani. Lebih mudah mengikuti arus daripada melawan kebiasaan. Lebih nyaman beribadah seperti orang lain daripada berdiri sendiri di atas dalil. Larangan berikutnya menyentuh wilayah simbol dan ritual. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 16 bertanya dengan nada yang mengguncang, apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan apa yang telah diturunkan dari kebenaran, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya, lalu berlalu masa yang panjang atas mereka sehingga hati mereka menjadi keras. Ayat ini bukan hanya tentang lupa zikir, tetapi tentang ritual tanpa makna dalam sejarah Islam. Muncul periode di mana simbol lebih diutamakan daripada substansi. Orang sibuk dengan bentuk lahiriah ibadah, tetapi lalai pada tauhidnya. Larangan Al-Quran dilanggar, bukan karena tidak tahu, tetapi karena dianggap tidak penting dibandingkan tradisi yang telah mapan. Dan disinilah
naskah ini terasa semakin gelap karena penyimpangan paling berbahaya bukan yang dilakukan oleh orang awam, tetapi yang diwariskan secara sistemik. Anak belajar dari orang tua murid, dari guru, dan masyarakat dari tokohnya. Ketika kesalahan diwariskan, ia tidak lagi terlihat sebagai kesalahan, tetapi sebagai identitas. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 31 menyebut bahwa sebagian umat menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Para ulama tafsir Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan menyembah secara fisik, tetapi menaati mereka dalam menghalalkan dan mengharamkan tanpa dalil. Ayat ini mengguncang karena ia membuka satu fakta bahwa syirik tidak selalu berbentuk sujud kepada berhala. Ia bisa hadir dalam bentuk kepatuhan buta. Banyak larangan Al-Quran dilanggar bukan karena niat buruk, tetapi karena ketaatan yang salah arah. Ketika manusia lebih takut menyelisihi tokoh daripada menyelisihi wahyu, lembar berikutnya terasa berbeda. Tulisan di bagian ini lebih rapat, lebih tegas, seolah penulisnya sadar bahwa apa yang akan diungkap tidak lagi berada di pinggiran sejarah, tetapi tepat di jantung kehidupan beragama umat. Disinilah larangan Al-Quran tidak lagi tampak asing, karena ia bersentuhan langsung dengan ritual yang dilakukan berulang-ulang setiap hari. Salah satu larangan yang paling sering dilanggar tanpa disadari adalah menjadikan ibadah sebagai rutinitas tanpa ilmu. Al-Quran Surat Muhammad ayat 19 memerintahkan, ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kata ketahuilah ditempatkan sebelum perintah amal. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam ilmu mendahului ibadah, tetapi dalam praktik sejarah banyak umat beribadah tanpa pernah memahami landasan akidahnya. Akibatnya ibadah tetap berjalan, tetapi tauhid perlahan terkikis. Orang membaca doa yang diajarkan Rasulullah, tetapi mencampurnya dengan keyakinan yang tidak pernah beliau ajarkan. Orang mengucapkan kalimat tauhid, tetapi menggantungkan hatinya pada sebab-sebab yang tidak disyariatkan. Padahal Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 165 menyebut bahwa di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah mereka, mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini tidak selalu berbicara tentang berhala fisik. Ia berbicara tentang ketergantungan hati. Sejarah Islam mencatat bahwa para sahabat sangat takut pada perkara ini. Mereka khawatir amal mereka rusak bukan karena dosa besar yang terlihat, tetapi karena penyimpangan hati yang halus. Hudzaifah bin Al-Yaman, sahabat Nabi yang dikenal sebagai penjaga rahasia. Rasulullah berkata bahwa manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang keburukan karena takut terjatuh ke dalamnya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara syahih, tetapi generasi setelahnya tidak selalu mewarisi kewaspadaan ini. Larangan berikutnya yang sangat dekat dengan keseharian adalah menjadikan doa sebagai jampi. Banyak umat membaca ayat Al-Quran bukan sebagai ibadah dan petunjuk, tetapi sebagai alat. Ayat dibaca agar usaha lancar, agar dagangan laku, agar terhindar dari bahaya. Al-Quran memang syifa penyembuh, tetapi ia tidak pernah diajarkan sebagai mantra. Rasulullah Muhammad ketika meruqyah tidak pernah memisahkan ayat dari tawakal. Beliau membaca Al-Quran sambil berserah diri kepada Allah, bukan sambil meyakini bahwa lafaz itu bekerja sendiri. Inilah perbedaan tipis, tetapi menentukan antara ruqyah syariah dan praktik yang mendekati jimat. Quran Surat Al-Isra ayat 82 menyatakan bahwa Al-Quran adalah penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ayat ini sering dikutip, tetapi jarang dipahami secara utuh. Penawar bagi iman, bukan pengganti iman. Ketika ayat diperlakukan sebagai benda berdaya, maka tauhid mulai tergeser. Sejarah Islam menunjukkan bahwa praktik semacam ini semakin meluas pada masa ketika pendidikan agama melemah. Orang mengenal bacaan, tetapi tidak mengenal makna. Mereka hafal lafaz, tetapi tidak memahami batas. Inilah celah besar yang memungkinkan larangan Al-Quran dilanggar dengan perasaan sedang beribadah. Larangan berikutnya
menyentuh wilayah perayaan dan waktu. Al-Quran Surat Yunus ayat 5 menyebut bahwa Allah menjadikan matahari dan bulan untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Waktu dalam Islam memiliki fungsi ibadah yang jelas, tetapi sejarah mencatat bahwa umat sering menambahkan pengkhususan waktu tertentu tanpa dalil. Hari tertentu dianggap membawa keberuntungan. Malam tertentu diyakini sebagai malam terkabulnya semua hajat, meski tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Muhammad bersabda bahwa barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara syahih. Hadis ini adalah penjaga terakhir agama. Tetapi justru hadis inilah yang paling sering ditabrak atas nama tradisi dan kebiasaan dalam segera. Islam banyak ritual bertahan karena diwariskan secara turun-temurun. Orang melakukannya bukan karena yakin dalilnya benar, tetapi karena takut dianggap menyimpang jika meninggalkannya. Padahal Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 104 menggambarkan dengan tajam sikap ini ketika dikatakan kepada mereka, marilah kepada apa yang Allah turunkan, dan kepada Rasul. Mereka menjawab, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Larangan lain yang sangat nyata tetapi sering dibungkus dengan istilah baik adalah berdoa dengan lafaz yang melampaui batas. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 55 memerintahkan berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Para ulama ahlu sunnah menjelaskan bahwa melampaui batas dalam doa termasuk meminta sesuatu yang bertentangan dengan sunnah atau menggantungkan permintaan kepada selain Allah. Namun dalam praktik sejarah doa sering dijadikan panggung emosional. Semakin keras, semakin panjang, semakin berlebihan, dianggap semakin dekat kepada Allah. Padahal Rasulullah berdoa dengan singkat, padat, dan penuh makna. Aisyah berkata bahwa Rasulullah menyukai doa-doa yang ringkas, tetapi mencakup. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang syahih. Disinilah terlihat jelas bagaimana larangan Al-Quran bisa dilanggar tanpa rasa bersalah, karena pelanggaran itu dibungkus dengan kesalehan, dibingkai dengan niat baik, dilindungi oleh tradisi. Lembar berikutnya akhirnya memperlihatkan pola besar yang sejak awal tersembunyi di balik seluruh larangan ini. Pola yang tidak ditulis dengan tinta, tetapi tercetak dalam perilaku manusia sepanjang sejarah. Di titik ini menjadi jelas bahwa masalah utama bukan pada kurangnya dalil, karena Al-Quran telah berbicara dengan sangat terang. Masalahnya adalah bagaimana manusia memperlakukan dalil itu sendiri. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 52 memberikan isyarat yang sangat dalam bahwa setan selalu berusaha menyusupkan sesuatu ke dalam keinginan manusia ketika mereka berharap. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang godaan langsung, tetapi tentang penyimpangan yang masuk melalui niat baik. Inilah sebab mengapa banyak larangan Al-Quran dilanggar bukan dengan rasa menentang, tetapi dengan rasa sedang mendekatkan diri kepada Allah. Dalam sejarah Islam, setiap kali umat berada dalam kondisi lemah, tertekan, atau tidak pasti, kecenderungan untuk mencari jalan pintas spiritual meningkat. Orang tidak lagi sabar menunggu pertolongan Allah melalui doa yang lurus dan tawakal yang benar. Mereka mencari sesuatu yang bisa dirasakan cepat, disentuh dan dilihat. Dari sinilah simbol ritual tokoh dan tempat mulai mengambil peran yang seharusnya tidak mereka miliki. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 menyatakan, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, sementara mereka tidak diuji. Ayat ini mengingatkan bahwa iman selalu diuji, termasuk dalam cara beragama. Apakah seseorang tetap berpegang pada dalil ketika sendirian, atau ia mengikuti arus demi rasa aman sosial? Sejarah Islam menunjukkan bahwa banyak penyimpangan justru muncul ketika agama telah menjadi identitas mayoritas. Pada masa awal Islam, keimanan diuji dengan ancaman fisik. Pada masa kejayaan, keimanan diuji
dengan kenyamanan. Dalam kondisi nyaman, manusia cenderung longgar terhadap batas. Mereka menoleransi sedikit demi sedikit sampai larangan Al-Quran tidak lagi terasa sebagai larangan. Larangan paling mendasar yang sering tergerus adalah ikhlas. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 menyatakan bahwa mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ikhlas bukan sekadar niat tersembunyi, tetapi orientasi total ibadah. Ketika ibadah mulai diarahkan untuk diterima manusia, untuk diakui kelompok, atau untuk mempertahankan tradisi, maka ikhlas telah tercampur. Dalam sejarah Islam muncul fenomena di mana meninggalkan suatu ritual dianggap lebih berbahaya daripada melanggar larangan Al-Quran. Orang takut dicap berbeda, takut dikucilkan, takut dianggap tidak menghormati leluhur. Padahal Al-Quran Surat Luqman ayat 21 menggambarkan sikap ini dengan sangat jelas ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, meskipun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Ayat ini bukan sekadar kritik terhadap masa lalu. Ia adalah diagnosa yang terus berlaku. Pola besar yang terungkap adalah bahwa manusia cenderung mengganti ketaatan dengan kebiasaan. Ketaatan membutuhkan ilmu, kesabaran, dan keberanian. Kebiasaan hanya membutuhkan pengulangan. Ketika agama berubah menjadi kebiasaan, maka larangan Al-Quran kehilangan daya kejutnya. Sejarah Islam memperlihatkan bahwa para pembaharu selalu muncul ketika pola ini mencapai puncaknya. Mereka bukan membawa ajaran baru, tetapi mengingatkan kembali pada larangan lama yang telah dilupakan. Namun hampir selalu mereka ditolak bukan karena dalil mereka lemah, tetapi karena pesan mereka mengganggu kenyamanan. Al-Quran Surat Set ayat 29 menyatakan bahwa ini adalah kitab yang kami turunkan penuh berkah, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Kata mentadaburi menunjukkan perenungan yang dalam, bukan sekadar pembacaan ritual. Ketika Al-Quran dibaca tanpa tadabur, ia tetap suci, tetapi fungsinya sebagai petunjuk melemah. Dalam sejarah Islam banyak umat menghormati mushaf, tetapi tidak tunduk pada maknanya. Mereka mencium Al-Quran, tetapi menolak ayat-ayat yang mengoreksi tradisi mereka. Inilah kontradiksi paling sunyi dan paling berbahaya. Larangan Al-Quran tentang mengikuti hawa nafsu juga memainkan peran besar. Al-Quran Surat Al-Jathiyah ayat 23 menggambarkan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan. Para ulama Ahlussunnah menjelaskan bahwa hawa nafsu tidak selalu berupa syahwat. Ia bisa berupa rasa cinta pada tradisi, rasa takut pada penolakan, dan rasa enggan berubah. Ketika hawa nafsu dibungkus dengan istilah adat budaya atau kearifan lokal, ia menjadi lebih sulit dikenali. Padahal ukurannya tetap sama. Apakah ia selaras dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Di titik ini, naskah ini seakan mengajukan satu pertanyaan yang tidak ditulis, tetapi terasa berat. Apakah larangan Al-Quran masih dianggap mengikat, ataukah hanya dibaca sebagai bagian dari warisan teks? Sejarah belum menjawabnya secara tuntas, karena jawaban itu selalu ditentukan oleh generasi yang sedang hidup. Setiap zaman mengulang ujian yang sama dengan bentuk yang berbeda, dan setiap umat selalu berada di persimpangan antara mengikuti dalil atau mempertahankan kebiasaan. Lembar berikutnya terasa seperti cermin yang diletakkan tepat di hadapan pembacanya. Bukan lagi tentang orang-orang sebelum kita, bukan pula tentang kesalahan masa lampau yang aman untuk dikritik. Di bagian ini larangan Al-Quran bertemu langsung dengan cara manusia modern menjalankan agama. Dan disinilah kesalahan terbesar itu akhirnya terlihat dengan jelas. Kesalehan itu bukan sekadar melakukan apa yang dilarang, tetapi mendefinisikan ulang agama agar larangan itu tidak lagi terasa mengikat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 85 menyinggung fenomena yang sangat tajam. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian yang lain? Ayat ini turun untuk Bani Israel, tetapi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan
bahwa maknanya berlaku umum. Ia menggambarkan sikap selektif dalam beragama, mengambil ayat yang mendukung kebiasaan, dan menyingkirkan ayat yang mengoreksi kenyamanan. Dalam sejarah Islam, kesalahan ini muncul dalam bentuk yang sangat halus. Umat tidak menolak Al-Quran, mereka tidak mengingkari ayat, mereka membacanya, menghafalnya, bahkan menghiasinya. Tetapi ketika ayat itu bertentangan dengan praktik yang sudah mapan, ayat tersebut ditakwilkan, dijauhkan maknanya, atau dianggap tidak relevan dengan kondisi sekarang. Larangan Al-Quran tentang menjadikan perantara dalam ibadah, misalnya, tidak dihapus, tetapi dipersempit maknanya. Orang berkata ini bukan menyembah, ini hanya sarana, padahal kaum musyrikin dahulu pun menggunakan argumen yang sama, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Sejarah berulang, bukan dalam bentuk yang sama, tetapi dalam logika yang sama. Kesalahan besar ini diperparah oleh satu faktor penting, yaitu ketika agama bergeser dari tuntunan menjadi identitas. Dalam kondisi ini kebenaran tidak lagi diukur dengan dalil, tetapi dengan loyalitas kelompok. Siapa yang mempertanyakan praktik tertentu dianggap menyerang identitas, bukan sedang menegakkan tauhid. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 17 mengingatkan bahwa iman bukanlah jasa manusia kepada Allah, tetapi dalam praktik sejarah agama sering dijadikan simbol keanggotaan. Yang penting ikut, yang penting sama, yang penting tidak berbeda. Di titik ini, larangan Al-Quran menjadi ancaman bagi stabilitas sosial, sehingga lebih mudah diabaikan. Para sahabat Nabi hidup dalam ketegangan yang berbeda. Mereka lebih takut amal mereka tertolak daripada takut berbeda. Umar bin Khattab berkata bahwa yang paling ia khawatirkan bukanlah dosa besar, tetapi orang yang merasa aman dari murka Allah. Ucapan ini diriwayatkan dalam berbagai kitab atsar dengan sanad yang kuat dan menunjukkan mentalitas generasi awal Islam. Bandingkan dengan kondisi ketika larangan Al-Quran justru dipertanyakan bukan dengan dalil, tetapi dengan sentimen. Orang berkata, semua orang melakukannya dari dulu. Padahal Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 24 menantang logika ini dengan bertanya, apakah kalian mengikuti nenek moyang kalian tanpa bukti? Kesalahan terbesar ini akhirnya melahirkan satu kondisi yang sangat berbahaya, yaitu ketika peringatan dianggap gangguan. Ulama yang mengingatkan dianggap ekstrem, dakwah tauhid dianggap kaku. Padahal Rasulullah Muhammad tidak pernah berkompromi dalam urusan tauhid, meski harus menghadapi penolakan keras. Sejarah Islam mencatat bahwa Rasulullah dihina, disakiti dan diasingkan, bukan karena akhlaknya buruk, tetapi karena beliau merusak tatanan keyakinan lama. Beliau mencabut perantara, meruntuhkan simbol, dan mengembalikan hubungan manusia langsung kepada Allah. Inilah inti dakwah Islam yang paling sering dilupakan. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 1 menyatakan bahwa kitab ini diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka. Tetapi cahaya itu menyilaukan bagi mereka yang terbiasa dengan gelap. Maka tidak heran jika larangan Al-Quran sering ditolak secara emosional, meski diterima secara lisan. Di titik ini terlihat jelas bahwa pelanggaran terbesar bukan pada ritual tertentu, tetapi pada cara berpikir beragama. Ketika agama dipahami sebagai warisan sosial, maka larangan terasa mengganggu. Tetapi ketika agama dipahami sebagai wahyu, maka larangan justru menjadi penjaga. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110 menutup risalah kenabian dengan peringatan yang sangat sederhana, bahwa siapa yang berharap bertemu Tuhannya, hendaklah ia beramal saleh dan tidak mempersekutukan dalam ibadahnya kepada Tuhan siapapun. Ayat ini tidak berbicara tentang banyaknya amal, tetapi tentang kemurnian. Namun sejarah menunjukkan bahwa manusia sering mengorbankan kemurnian demi kebersamaan. Mereka memilih diterima oleh lingkungan daripada lurus di hadapan wahyu. Inilah kesalahan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dan disinilah naskah ini seakan berhenti di ambang keputusan. Karena setelah semua larangan ini diungkap, setelah semua pola ini dibuka, tersisa satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh sejarah, tetapi oleh hati masing-masing. Apakah larangan Al-Quran
akan terus dibaca sebagai teks yang dihormati atau akan kembali dihidupkan sebagai batas yang ditaati. Lembar berikutnya dibuka dengan nada yang lebih sunyi, namun justru paling menghantam. Tidak ada lagi contoh yang jauh atau konsep yang abstrak. Di bagian ini larangan Al-Quran bertemu dengan sesuatu yang paling sulit diakui oleh manusia beragama, yaitu rasa aman palsu. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 99 mengajukan pertanyaan yang seharusnya mengguncang setiap hati. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Padahal tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ayat ini jarang dijadikan bahan refleksi, padahal ia menyentuh akar dari banyak pelanggaran yang telah diurai sebelumnya. Ketika manusia merasa aman dengan amalnya, aman dengan identitasnya, aman dengan lingkungannya, maka larangan Al-Quran tidak lagi terasa mendesak. Dalam sejarah Islam, rasa aman palsu ini muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang merasa aman karena berasal dari keluarga saleh. Ada yang merasa aman karena hidup di lingkungan religius. Ada yang merasa aman karena melakukan banyak ritual. Padahal Al-Quran berulang kali menegaskan bahwa keselamatan tidak diwariskan dan tidak dibeli dengan simbol. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 214 mengingatkan bahwa orang-orang sebelum kalian diuji dengan kesulitan hingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah pertolongan Allah datang?" Ayat ini menunjukkan bahwa iman sejati selalu disertai kegelisahan, takut tidak diterima, takut menyimpang, takut salah arah. Ketika kegelisahan ini hilang digantikan rasa aman, maka disitulah larangan Al-Quran mulai dilanggar tanpa rasa bersalah. Para sahabat Nabi hidup dengan rasa takut yang seimbang dengan harapan. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Seandainya salah satu kakiku berada di surga dan yang lain masih di dunia, aku tetap tidak merasa aman dari makar Allah." Ucapan ini diriwayatkan dalam kitab-kitab Atsar dengan sanad yang kuat dan menggambarkan kondisi batin generasi terbaik umat ini. Bandingkan dengan kondisi ketika seseorang merasa cukup hanya karena ia mengikuti tradisi mayoritas. Ia merasa selamat karena semua orang di sekitarnya melakukan hal yang sama. Padahal Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 53 menggambarkan umat-umat yang berpecah belah dalam urusan agama. Mereka dan masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Rasa bangga inilah yang menjadi penutup hati paling rapat. Ketika seseorang bangga dengan caranya beragama, ia sulit menerima koreksi. Meski datang dari Al-Quran, larangan tidak lagi dilihat sebagai peringatan, tetapi sebagai ancaman terhadap identitasnya. Di sinilah muncul satu fenomena sejarah yang sangat jarang dibicarakan secara jujur, yaitu normalisasi pelanggaran. Pelanggaran tidak lagi dianggap menyimpang karena telah dilakukan lama, telah diwariskan, dan telah diberi pembenaran emosional. Orang tidak lagi bertanya apakah ini sesuai dengan wahyu, tetapi apakah ini sudah biasa. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 44 menyebut bahwa ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan semua pintu kenikmatan, hingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberikan, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Ayat ini bukan ancaman kosong, tetapi pola sejarah. Kelalaian sering dibungkus dengan kenyamanan dalam sigar. Islam ada masa ketika umat terlihat sangat religius secara lahiriah, tetapi rapuh secara tauhid. Masjid penuh ritual, ramai perayaan, tetapi peringatan tentang kemurnian ibadah dianggap sekunder. Di masa-masa seperti inilah larangan Al-Quran paling sering dipinggirkan karena tidak memberikan manfaat sosial langsung. Dan disinilah satu rahasia sejarah yang sangat jarang diucapkan mulai terlihat. Banyak pelanggaran terhadap larangan Al-Quran justru terjadi dalam suasana religius, bukan sekuler. Ketika agama menjadi budaya, larangan menjadi tidak terasa karena semua dibungkus dengan istilah kebaikan. Quran Surat Al-Furqan ayat 43 bertanya dengan nada yang nyaris mengejek, "Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan?" Para mufasir Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa
Hawa nafsu ini bisa berupa kecenderungan pada cara beragama yang dirasa nyaman, meski tidak sesuai dalil. Sejarah Islam berulang kali menunjukkan bahwa perubahan selalu dimulai dari segelintir orang yang berani menggugat rasa aman palsu ini. Mereka bukan orang yang sempurna, tetapi orang yang tidak puas dengan beragama tanpa dalil. Namun hampir selalu mereka dianggap membuat keresahan. Rasulullah Muhammad sendiri bersabda bahwa Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim secara sahih. Hadis ini bukan sekadar ramalan, tetapi penjelasan tentang siklus sejarah. Ketika kebenaran terasa asing, berarti kebiasaan telah mengambil alih, dan di titik inilah naskah ini mendekati lapisan terakhir sebelum penutup. Karena setelah rasa aman palsu dibongkar setelah normalisasi, pelanggaran diungkap, tersisa satu kenyataan pahit yang sulit diterima, bahwa seringkali manusia tidak melanggar larangan Al-Quran karena tidak tahu, tetapi karena tidak ingin tahu. Karena mengetahui berarti harus berubah, dan berubah berarti keluar dari zona nyaman sosial, spiritual, dan emosional. Lembar berikutnya tidak lagi menuduh, tidak pula menghakimi. Ia hanya memaparkan satu kenyataan yang selama ini sengaja dihindari karena terlalu jujur dan terlalu dekat. Kenyataan itu adalah bahwa dalam sejarah Islam, pelanggaran terhadap larangan Al-Quran paling sering terjadi bukan karena kebodohan, tetapi karena penundaan ketaatan. Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 10 menggambarkan penyesalan orang yang berkata, "Wahai Tuhanku, seandainya Engkau menangguhkan aku sebentar lagi, niscaya aku akan bersedekah dan termasuk orang-orang saleh." Ayat ini menunjukkan satu pola psikologis yang sangat berbahaya. Manusia tahu apa yang benar, tetapi selalu merasa masih ada waktu. Larangan diketahui, tetapi ditaati nanti. Perubahan dipahami, tetapi ditunda. Dalam sejarah Islam, penundaan ini sering dibungkus dengan istilah bijak bertahap atau menunggu kesiapan. Padahal Rasulullah Muhammad ketika mendakwahkan tauhid tidak pernah menunda kejelasan. Beliau menyampaikan kebenaran secara utuh, meski penerimaan manusia berlangsung bertahap. Perbedaan ini halus tetapi menentukan. Menyampaikan kebenaran secara utuh bukan berarti memaksa, tetapi menolak untuk menyamarkan. Larangan demi kenyamanan. Para sahabat memahami ini dengan sangat serius. Ketika turun ayat larangan kamar dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90, bejana-bejana kamar ditumpahkan seketika. Tidak ada catatan bahwa mereka berkata, "Kami kurangi dulu perlahan." Ketika larangan datang, ia ditaati, bukan dinegosiasikan. Namun dalam perjalanan sejarah, pola ini berubah. Larangan Al-Quran sering diposisikan sebagai ideal, sementara praktik ditempatkan sebagai realitas. Akibatnya jarak antara wahyu dan kehidupan sehari-hari semakin melebar. Orang berkata ini memang dilarang tetapi sulit dihindari. Ini sudah tradisi, ini sudah budaya. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 24 memerintahkan agar orang-orang beriman memenuhi seruan Allah dan Rasul apabila dia menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan. Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan bukan beban, tetapi sumber kehidupan. Tetapi ketika ketaatan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap harmoni sosial, maka larangan mulai ditawar. Sejarah Islam mencatat bahwa banyak praktik bertahan bukan karena diyakini benar, tetapi karena dianggap terlalu mahal untuk ditinggalkan. Meninggalkannya berarti berhadapan dengan keluarga, lingkungan, dan komunitas. Inilah ujian tauhid yang paling sunyi dan paling berat. Bukan ujian logika, tetapi ujian keberanian. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 36 menegaskan bahwa tidak patut bagi seorang mukmin ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan masih ada pilihan lain bagi mereka dalam urusan mereka. Ayat ini sangat tegas, tetapi jarang dijadikan landasan dalam urusan tradisi. Padahal, ia mencabut hak manusia untuk menawar larangan wahyu. Dalam sejarah Islam, banyak orang memilih jalan aman. Mereka tidak menentang larangan, tetapi juga tidak menghidupkannya. Mereka membiarkan pelanggaran berjalan
sambil berharap Allah Maha Pengampun. Padahal Al-Quran Surat Al-Imran ayat 135 memuji orang yang ketika melakukan kesalahan, segera mengingat Allah dan tidak terus-menerus dalam perbuatan itu. Disinilah satu realitas pahit terungkap. Masalahnya bukan pada jatuh dalam kesalahan, tetapi bertahan di dalamnya dengan sadar. Larangan Al-Quran tidak menuntut manusia sempurna, tetapi menuntut kejujuran. Ketika kesalahan dipertahankan atas nama tradisi, maka pintu taubat tidak tertutup, tetapi sengaja tidak diketuk. Sejarah Islam juga mencatat bahwa banyak ulama besar tidak pernah mengklaim diri mereka bersih dari kesalahan, tetapi mereka selalu gelisah ketika melihat pelanggaran yang dilegalkan. Hasan Al-Basri berkata bahwa seorang mukmin melihat dosanya seperti gunung yang akan menimpanya, sedangkan orang munafik melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu diusir. Ucapan ini diriwayatkan dalam kitab-kitab Atsar dengan sanad yang kuat dan menjadi cermin kondisi hati. Ketika larangan Al-Quran dianggap sepele, ia tidak lagi terasa sebagai gunung, tetapi sebagai debu. Inilah bahaya terbesar dalam sejarah penyimpangan agama. Bukan kesalahan besar yang jarang, tetapi kesalahan kecil yang dibiasakan. Al-Quran Surat An-Nur ayat 63 memperingatkan agar orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul berhati-hati karena bisa jadi akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Para mufasir Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa fitnah di sini bisa berupa penyimpangan hati sebelum hukuman lahiriah. Hati menjadi terbiasa dengan yang salah, dan di titik ini narasi ini hampir mencapai batas terakhir sebelum penutup. Karena setelah penundaan ketaatan, setelah normalisasi kesalahan, setelah rasa aman palsu, tersingkap satu kesimpulan sementara yang sangat berat, bahwa banyak umat beragama hidup di antara dua kondisi. Mereka tidak menolak Al-Quran, tetapi juga tidak membiarkannya memimpin sepenuhnya. Mereka membaca larangan, tetapi tidak membiarkannya mengubah arah. Lembar berikutnya dibuka tanpa suara, seolah penulisnya sengaja memperlambat langkah agar setiap kalimat benar-benar disadari. Tidak ada lagi contoh baru yang perlu dicari, karena seluruh potongan sejarah yang telah dibuka sebelumnya kini mengerucut pada satu keadaan yang sangat spesifik dan sangat manusiawi, yaitu ketika hati mengetahui kebenaran tetapi memilih diam. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 146 menyebut bahwa sebagian manusia mengenal kebenaran sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, namun mereka menyembunyikan kebenaran itu padahal mereka mengetahuinya. Ayat ini sering dipahami sebagai kisah umat terdahulu, tetapi para ulama Ahlus Sunnah menegaskan bahwa ia juga menggambarkan kondisi siapapun yang menunda ketaatan karena pertimbangan selain wahyu. Dalam sejarah Islam banyak larangan Al-Quran tidak dilanggar secara terang-terangan, tetapi dibiarkan dalam keadaan samar, tidak dibantah, tidak pula ditegakkan. Orang berkata ini masalah khilafiyah padahal dalilnya jelas, atau berkata ini urusan hati padahal ia adalah perbuatan nyata. Bahasa digunakan untuk menenangkan nurani, bukan untuk mendekatkan diri kepada kebenaran. Di titik ini larangan Al-Quran kehilangan kekuatannya, bukan karena dilawan tetapi karena dikaburkan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 187 menyebut bahwa Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberi kitab agar mereka menjelaskan dan tidak menyembunyikannya. Ayat ini bukan hanya tanggung jawab ulama, tetapi juga setiap orang yang mengetahui batas halal dan haram. Menyembunyikan kebenaran tidak selalu berarti berbohong. Kadang ia berarti memilih diam ketika kebiasaan jelas bertentangan dengan wahyu. Sejarah Islam mencatat bahwa banyak perubahan besar tertunda bukan karena tidak ada yang tahu, tetapi karena yang tahu memilih menunggu suasana yang lebih kondusif, menunggu penerimaan sosial, menunggu waktu yang tepat. Padahal wahyu tidak pernah menjanjikan waktu yang nyaman, ia hanya menjanjikan kebenaran. Rasulullah Muhammad bersabda bahwa siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah
selemah-lemahnya iman. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim secara syahih. Hadis ini sering dikutip, tetapi jarang direnungkan secara jujur. Karena selemah-lemahnya iman bukan pujian, tetapi peringatan dalam perjalanan sejarah. Islam banyak orang berhenti pada tingkat terakhir ini. Mereka mengingkari dalam hati, tetapi membiarkan pelanggaran berlangsung demi kedamaian sosial. Dalam jangka pendek pilihan ini terasa aman. Dalam jangka panjang, ia mengubah batas benar dan salah dalam kesadaran kolektif. Al-Quran Surat OTT Taubah ayat 67 menggambarkan orang-orang yang saling memerintahkan kemungkaran dan melarang yang ma'ruf. Ayat ini terdengar ekstrim, tetapi sejarah menunjukkan bahwa ia bisa terjadi secara perlahan. Ketika peringatan dianggap mengganggu dan kebiasaan dianggap suci, maka peran kebenaran dan kesalahan tertukar. Disinilah larangan. Al-Quran tidak lagi dilihat sebagai penjaga, tetapi sebagai penghalang. Orang mulai berkata, jangan kaku, jangan sempit, jangan memecah belah. Padahal Rasulullah bersabda bahwa aku tidak meninggalkan sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga, kecuali telah aku jelaskan, dan tidak meninggalkan sesuatu yang mendekatkan kalian ke neraka, kecuali telah aku peringatkan. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang dinilai hasan syahih oleh para ulama hadis. Sejarah Islam menunjukkan bahwa setiap kali peringatan ini diabaikan, umat tidak langsung runtuh. Mereka tetap beribadah, tetap berdoa, tetap merayakan hari-hari besar, tetapi sesuatu yang lebih halus mulai terjadi. Sensitivitas terhadap tauhid menurun. Larangan Al-Quran dibaca tetapi tidak lagi menimbulkan kegelisahan. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 16 kembali menggema. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati? Mereka mengingat Allah. Pertanyaan ini tidak menunggu jawaban lisan. Ia menunggu perubahan sikap. Pada titik ini, naskah ini tidak lagi menambah bukti. Semua bukti telah cukup. Yang tersisa hanyalah satu kondisi batin yang sulit dihindari, yaitu ketika seseorang menyadari bahwa banyak hal yang ia lakukan selama ini tidak pernah benar-benar ia uji dengan Al-Quran, dan kesadaran ini tidak datang dengan lega. Ia datang dengan sunyi, dengan pertanyaan yang tidak ingin diucapkan keras-keras, dengan kegelisahan yang tidak bisa diselesaikan dengan ritual tambahan. Sejarah Islam menunjukkan bahwa momen seperti inilah yang menentukan arah. Ada yang memilih kembali membuka Al-Quran dengan sikap tunduk. Ada yang memilih menutup kegelisahan itu dengan kesibukan ibadah yang ramai. Keduanya sama-sama terlihat religius, tetapi hanya satu yang membiarkan larangan Al-Quran kembali hidup. Dan disinilah naskah ini berhenti sesaat sebelum langkah terakhir. Karena setelah keheningan ini, tidak ada lagi analisis panjang. Yang tersisa hanyalah keputusan pribadi yang tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun. Lembar berikutnya terasa paling berat. Bukan karena isinya keras, tetapi karena ia tidak lagi memberi ruang untuk bersembunyi di balik sejarah kolektif. Di bagian ini Al-Quran tidak lagi berbicara kepada umat sebagai kelompok, tetapi kepada jiwa per jiwa. Semua dalih sosial, budaya, dan tradisi perlahan runtuh karena yang tersisa hanyalah hubungan langsung antara hamba dan wahyu. Quran Surat Al-Isra ayat 36 menegaskan, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat ini menghentikan semua alasan yang selama ini digunakan untuk membenarkan pelanggaran. Tidak ada ruang bagi kalimat semua orang melakukannya atau aku hanya ikut-ikutan. Setiap indera, setiap keyakinan, setiap pilihan akan dimintai jawabannya sendiri. Dalam sejarah Islam ayat plus ayat semacam ini jarang dijadikan pusat narasi, karena ia tidak menguatkan identitas kelompok, tidak membangun simbol, dan tidak menciptakan rasa aman kolektif. Ia justru memecah ilusi bahwa keselamatan bisa diraih secara massal tanpa kejujuran individual. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 44 menyatakan bahwa Al-Quran adalah peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak
kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Kata peringatan di sini bukan ancaman kosong, tetapi pengingat akan posisi manusia sebagai makhluk yang akan berdiri sendiri. Sejarah tidak akan menemani, tradisi tidak akan membela, tokoh tidak akan menjadi perisai dalam perjalanan sejarah. Islam banyak umat terjebak pada anggapan bahwa kesalahan yang dilakukan secara kolektif akan ditoleransi. Padahal Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 23 menyatakan bahwa Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, sementara merekalah yang akan ditanya. Pertanyaan itu tidak ditujukan kepada budaya, tetapi kepada pilihan sadar. Di titik ini, seluruh larangan yang telah dibahas sebelumnya menemukan maknanya yang paling dalam. Larangan bukan sekadar batas hukum, tetapi alat penyelamat. Ia bukan untuk menyulitkan manusia, tetapi untuk melindungi hubungan paling mendasar antara hamba dan Robnya. Ketika larangan diabaikan, hubungan itu tidak langsung putus, tetapi perlahan tertutup oleh lapisan pembenaran. Sejarah Islam menunjukkan bahwa banyak orang baru menyadari ini ketika sudah terlambat. Ketika ritual tidak lagi memberi ketenangan, ketika doa terasa hampa, ketika simbol-simbol yang dulu diyakini kuat tidak lagi mampu menopang kegelisahan batin. Di saat itulah manusia kembali bertanya, bukan kepada tradisi, tetapi kepada Al-Quran. Al-Quran Surat Kahf ayat 22 menggambarkan momen ini dengan sangat sunyi. Sungguh kamu dahulu lalai dari hal ini, maka kami singkapkan penutupmu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Ayat ini tidak menggambarkan kemarahan, tetapi keterlambatan, kebenaran yang akhirnya terlihat tanpa lagi bisa ditawar. Namun Al-Quran tidak pernah diturunkan untuk membuat manusia putus asa. Ia selalu membuka pintu sebelum pintu itu tertutup sepenuhnya. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53 menyeru, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini sering dibaca sebagai penghiburan, tetapi jarang dipahami sebagai ajakan berhenti melampaui batas. Dalam konteks seluruh larangan yang telah diurai, ayat ini menjadi sangat tajam. Rahmat Allah bukan alasan untuk menunda perubahan, tetapi alasan untuk berani kembali, berani menguji ulang praktik, berani mempertanyakan kebiasaan, dan berani mengakui bahwa tidak semua yang diwariskan selaras dengan wahyu. Sejarah Islam memperlihatkan bahwa orang-orang yang benar-benar kembali kepada Al-Quran sering memulai dari kegelisahan semacam ini. Mereka tidak langsung mengubah dunia, mereka mengubah arah hati. Mereka berhenti mencari pembenaran dan mulai mencari petunjuk. Disinilah satu kenyataan terakhir mulai tampak jelas. Larangan Al-Quran tidak pernah benar-benar dilanggar oleh orang yang takut kepada Allah. Ia dilanggar oleh orang yang menukar rasa takut itu dengan rasa aman palsu. Ketika rasa takut kembali hidup, larangan kembali berfungsi. Al-Quran Surat An-Naziat ayat 40 menyatakan bahwa orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsu, maka surgalah tempat tinggalnya. Ayat ini menutup seluruh pola sejarah yang telah diurai, bukan dengan daftar ritual, tetapi dengan kondisi batin. Dan di titik inilah, narasi ini benar-benar mencapai ambang terakhir. Tidak ada lagi fakta baru yang perlu ditambahkan. Tidak ada lagi sejarah yang perlu dikutip, karena semua larangan, semua peringatan, dan semua pola telah bermuara pada satu keputusan yang selalu dihadapi setiap generasi. Apakah Al-Quran akan dibiarkan tetap menjadi bacaan yang dihormati, atau akan kembali menjadi hakim yang ditaati? Lembar selanjutnya tidak lagi berbicara tentang individu semata, tetapi tentang bagaimana kesalahan bisa bertahan lintas generasi tanpa pernah merasa sebagai kesalahan. Disinilah sejarah Islam menyimpan salah satu paradoks paling sunyi. Banyak larangan Al-Quran tidak dilanggar secara frontal, tetapi digeser maknanya secara perlahan, hingga akhirnya tampak seolah tidak lagi termasuk larangan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 79 memberi peringatan keras tentang orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu berkata, ini dari sisi Allah,
Ayat ini sering dipahami secara sempit seolah hanya berlaku pada kaum sebelum Islam. Padahal, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa ayat ini juga merupakan peringatan metodologis agar umat Islam tidak memproduksi legitimasi agama dari hawa nafsu, lalu membungkusnya dengan bahasa kebaikan. Dalam perjalanan sejarah Islam, proses ini jarang terjadi dalam bentuk pemalsuan teks. Ia jauh lebih halus. Ia terjadi melalui pemilihan dalil yang timpang, penguatan satu ayat sambil mengabaikan ayat lain, atau mengedepankan tradisi lokal, lalu mencari pembenaran setelahnya. Di titik inilah larangan tidak dihapus, tetapi dikaburkan. Quran Surat Al-An'am ayat 116 memperingatkan bahwa jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ayat ini mematahkan asumsi bahwa kuantitas adalah indikator kebenaran. Namun dalam praktik sejarah, umat sering menjadikan jumlah sebagai tameng. Semakin banyak yang melakukan, semakin sulit disebut salah. Proses normalisasi ini biasanya dimulai dari generasi yang baik niatnya tetapi lemah kehati-hatian. Mereka tidak bermaksud menentang wahyu. Mereka hanya ingin menyesuaikan. Penyesuaian pertama terasa kecil. Penyesuaian kedua terasa masuk akal. Penyesuaian ketiga tidak lagi terasa sebagai penyesuaian, tetapi sebagai identitas. Di titik itu larangan. Al-Quran masih dibaca tetapi tidak lagi mengintervensi realitas. Ia menjadi teks yang dihormati, namun tidak berfungsi sebagai pengendali. Sejarah mencatat bahwa setiap kali umat sampai pada fase ini, akan muncul dua tipe manusia. Yang pertama adalah mereka yang menenangkan diri dengan dalih mayoritas. Yang kedua adalah mereka yang merasa asing di tengah kaumnya sendiri. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 30 merekam keluhan Rasulullah bahwa kaumnya menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Para mufasir Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud ditinggalkan bukan hanya tidak dibaca, tetapi tidak dijadikan rujukan ketika bertabrakan dengan kebiasaan. Inilah bentuk penelantaran yang paling berbahaya, karena ia terjadi sambil tetap mengaku setia. Sejarah Islam menunjukkan bahwa fase ini selalu melahirkan konflik batin kolektif. Di satu sisi umat merasa religius, di sisi lain larangan demi larangan terasa mengganggu stabilitas sosial. Maka lahirlah narasi pembenaran. Ini bukan syirik, tapi perantara. Ini bukan bid'ah, tapi tradisi baik. Ini bukan pelanggaran, tapi kearifan lokal. Padahal Al-Quran Surat Yunus 8 menyatakan bahwa kebanyakan mereka hanya mengikuti persangkaan, dan persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Ayat ini membongkar bahwa banyak praktik keagamaan tidak berdiri di atas ilmu, tetapi di atas asumsi yang diwariskan tanpa diuji. Yang lebih mengkhawatirkan, proses ini sering diwariskan dengan emosi religius. Anak-anak diajari mencintai praktik tertentu sebelum diajari memahami dalilnya. Ketika dewasa, rasa cinta itu berubah menjadi perisai emosional. Setiap pertanyaan dianggap ancaman, setiap koreksi dianggap serangan. Quran Surat Al-A'raf ayat 28 mencatat pola klasik. Ini ketika manusia melakukan perbuatan keji, lalu berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukannya, dan Allah menyuruh kami. Jawaban Al-Quran sangat tegas. Allah tidak menyuruh perbuatan keji. Ayat ini menghancurkan legitimasi tradisi yang bertentangan dengan larangan, meskipun dibungkus nama agama. Di titik ini, sejarah Islam tidak lagi berbicara tentang masa lalu. Ia berbicara tentang mekanisme yang terus berulang. Selama larangan dianggap fleksibel demi kenyamanan sosial, selama itu pula penyimpangan akan diwariskan. Bukan sebagai dosa tetapi sebagai norma. Namun, selalu ada fase terakhir sebelum kejatuhan penuh. Fase ketika sebagian kecil umat mulai merasa tidak tenang. Mereka membaca ayat-ayat larangan dan merasakan gesekan batin. Mereka belum berani menentang, tetapi juga tidak lagi bisa tenang. Inilah fase yang dalam sejarah sering melahirkan pembaruan. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 16 bertanya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk, hati mereka mengingat Allah,
dan kebenaran yang telah diturunkan. Ayat ini bukan ditujukan kepada orang kafir, tetapi kepada orang beriman yang hatinya mengeras oleh kebiasaan. Dan disinilah ketegangan narasi ini semakin menguat, karena pertanyaannya tidak lagi mengarah keluar, ia mengarah ke dalam. Jika larangan Al-Quran begitu jelas, jika peringatannya begitu tegas, dan jika sejarah menunjukkan akibatnya, mengapa praktik itu tetap bertahan? Lembar berikutnya terasa lebih dingin, karena ia tidak lagi berbicara tentang kesalahan yang lahir dari ketidaktahuan, melainkan tentang kesalahan yang dipertahankan dengan sadar. Pada fase ini larangan Al-Quran tidak ditolak secara terbuka, tetapi ditempatkan sedemikian rupa agar tidak pernah benar-benar mengganggu struktur yang sudah mapan. Quran Surat OTT Taubah ayat 34 memberi gambaran keras tentang orang-orang berilmu dan tokoh agama yang memakan harta manusia dengan cara batil dan menghalangi dari jalan Allah. Ayat ini tidak menyerang keilmuan, tetapi memperingatkan penyalahgunaan otoritas agama. Dalam tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, dijelaskan bahwa bahaya terbesar bukan datang dari orang awam yang salah, tetapi dari orang berpengaruh yang membiarkan kesalahan demi kepentingan tertentu. Sejarah Islam mencatat bahwa ketika sebuah praktik telah menguntungkan secara sosial, ekonomi, atau politik, maka larangan terhadapnya akan mulai dianggap mengganggu stabilitas. Di titik ini bahasa agama berubah fungsi. Ia tidak lagi digunakan untuk mengarahkan, tetapi untuk meredam. Ayat-ayat yang keras jarang dibacakan. Hadis-hadis yang tegas jarang dikutip. Yang dikedepankan adalah toleransi tanpa batas dan rahmat tanpa syarat. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 63 mempertanyakan mengapa para pendeta dan ulama tidak melarang perkataan dosa dan memakan yang haram. Ayat ini kembali sering dianggap hanya berlaku bagi umat sebelum Islam, padahal para mufasir menjelaskan bahwa ini adalah cermin peringatan agar umat Islam tidak jatuh ke pola yang sama ketika elit agama diam demi kenyamanan. Dalam fase ini, pelanggaran larangan tidak lagi tersembunyi. Ia justru dipamerkan dengan simbol keagamaan. Semakin jelas larangannya, semakin tebal pembungkus religiusnya. Maka lahirlah situasi yang aneh. Praktik yang bertentangan dengan Al-Quran justru dianggap sebagai ciri khas keberagamaan. Siapa yang mempertanyakannya dicap kaku, ekstrim, atau tidak memahami konteks. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 170 menggambarkan kondisi ini ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ayat ini tidak berhenti pada penolakan tradisi, tetapi menyoroti ketundukan buta yang telah menjadi alat kekuasaan kultural dalam sejarah Islam. Ketundukan semacam ini sering diperkuat dengan rasa takut sosial, bukan takut kepada Allah, tetapi takut dikucilkan. Larangan Al-Quran terasa berat, bukan karena isinya, tetapi karena konsekuensinya. Mengikuti wahyu berarti berhadapan dengan tekanan. Maka banyak orang memilih jalan aman. Mereka tahu, tetapi diam. Mereka ragu, tetapi tetap ikut. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135 memerintahkan orang beriman untuk menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri, orang tua, dan kerabat. Ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak pernah dijanjikan akan aman. Namun dalam praktik sejarah ayat ini jarang menjadi landasan perubahan karena ia menuntut harga yang mahal ketika larangan Al-Quran bersentuhan langsung dengan kepentingan. Maka lahirlah satu mekanisme terakhir, yaitu pembungkaman dengan dalih persatuan. Setiap kritik dianggap memecah belah. Setiap pengingatan dianggap provokasi. Padahal Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 25 memperingatkan tentang fitnah yang tidak hanya menimpa orang zalim saja. Diam terhadap pelanggaran justru memperluas dampaknya. Di titik ini sejarah Islam memperlihatkan pola yang konsisten. Setiap kali larangan diabaikan demi kepentingan jangka pendek, dampaknya tidak langsung terlihat. Ia baru terasa ketika generasi berikutnya kehilangan sensitivitas terhadap dosa. Apa yang dulu diperdebatkan, kini diterima. Apa yang dulu diperingatkan, kini diwariskan sebagai warisan.
Namun, di tengah gelapnya fase ini, selalu muncul suara yang tidak dominan, tetapi jujur. Mereka tidak membawa kekuasaan, mereka tidak mengendalikan massa, mereka hanya membawa ayat dan keberanian untuk dianggap aneh. Dalam sejarah mereka lah yang sering dicatat belakangan, bukan pada masanya. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 90 menyebutkan bahwa para nabi itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk, maka ikutilah petunjuk mereka. Petunjuk para nabi tidak pernah selaras dengan arus mayoritas. Ia selalu mengganggu, ia selalu menuntut koreksi, dan disinilah ketegangan narasi ini mencapai fase yang paling sunyi, karena yang diuji bukan lagi pemahaman, tetapi keberanian moral. Apakah larangan Al-Quran akan terus disimpan sebagai teks yang dihormati, atau akan kembali dihidupkan meski harus berhadapan dengan sistem yang telah lama, nyaman? Lembar berikutnya memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada pelanggaran terbuka, yaitu ketika iman tetap diucapkan, tetapi sensitivitas terhadap larangan menghilang sepenuhnya. Pada fase ini umat tidak merasa sedang menyimpang, mereka merasa baik-baik saja, bahkan merasa lebih religius dari generasi sebelumnya, karena simbol-simbol ibadah tetap hidup dan slogan keimanan terus diulang. Al-Quran Surat Muhammad ayat 24 mengajukan pertanyaan yang sangat tajam. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka telah terkunci? Ayat ini tidak menuduh kekafiran. Ia berbicara tentang kunci batin, tentang kondisi ketika ayat-ayat dibaca tetapi tidak lagi masuk, ketika larangan didengar tetapi tidak lagi menimbulkan getaran. Dalam sejarah Islam, kondisi ini sering muncul setelah fase panjang pembiasaan, ketika sebuah praktik yang dilarang dilakukan cukup lama tanpa konsekuensi langsung, manusia mulai menganggap bahwa larangan itu tidak lagi relevan, bukan karena dalil berubah, tetapi karena rasa takut memudar. Disinilah iman berubah bentuk. Ia tetap ada sebagai identitas, tetapi kehilangan daya koreksi. Quran Surat Al-Munafikun ayat 3 menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena mereka beriman, kemudian kafir, lalu hati mereka dikunci. Para mufasir Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa kekafiran di sini tidak selalu berarti keluar dari Islam secara hukum, tetapi menolak kebenaran setelah mengetahuinya. Penolakan ini seringkali tidak diucapkan, tetapi diwujudkan dalam sikap abai yang paling mencengangkan. Sejarah Islam menunjukkan bahwa pada fase ini, umat justru sangat sensitif terhadap kritik eksternal tetapi tumpul terhadap peringatan internal. Mereka mudah tersinggung jika agamanya diserang oleh luar, tetapi defensif ketika Al-Quran sendiri menegur. Ini menciptakan ilusi loyalitas sambil menyingkirkan inti ketaatan. Al-Quran Surat As-Saff ayat 2 dan 3 menyatakan, "Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan sangat besar kebencian di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan?" Ayat ini mengguncang fondasi moral, bukan ritual. Ia menyerang jarak antara klaim dan realitas. Dalam perjalanan sejarah, jarak ini semakin melebar ketika larangan dianggap sebagai standar ideal yang tidak realistis. Maka lahirlah teologi pembenaran, bahwa yang penting niat baik, bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa zaman sudah berubah. Semua kalimat ini benar pada tempatnya, tetapi menjadi berbahaya ketika digunakan untuk membatalkan fungsi larangan. Al-Quran Surat Al-Jathiyah ayat 23 memperingatkan tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah menyesatkannya dengan pengetahuan. Ayat ini sangat relevan dengan fase ini, karena pengetahuan agama justru digunakan untuk melunakkan peringatan, bukan untuk menegakkan batas. Di titik ini, kehancuran tidak datang dalam bentuk azab yang spektakuler. Ia datang sebagai pengosongan makna. Doa dibaca, tetapi tidak lagi mengubah perilaku. Ibadah dilakukan, tetapi tidak lagi menahan dosa. Al-Quran dihormati, tetapi tidak lagi ditaati. Sejarah Islam menunjukkan bahwa ini adalah tanda paling awal dari kemunduran yang panjang. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96 menyatakan bahwa sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit
dan bumi. Ayat ini sering dibaca sebagai janji kemakmuran, tetapi jarang dipahami sebagai indikator kebocoran iman. Ketika keberkahan dicabut, perlahan, manusia sering menyalahkan faktor eksternal tanpa memeriksa ketaatan internal. Yang lebih sunyi lagi adalah kenyataan bahwa pada fase ini, umat sering merasa paling benar. Karena larangan tidak lagi dijadikan tolok ukur, maka standar kebenaran bergeser ke loyalitas kelompok. Siapa yang bersama dianggap selamat, siapa yang berbeda dianggap menyimpang. Padahal Al-Quran Surat Al-An'am ayat 153 menegaskan bahwa inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dan jangan mengikuti jalan lain karena ia akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Sejarah mencatat bahwa perpecahan sering bukan akibat perbedaan pendapat, tetapi akibat meninggalkan standar wahyu. Ketika larangan tidak lagi menjadi rujukan, setiap kelompok menciptakan batasnya sendiri. Dan ketika itu terjadi, umat kehilangan kompas bersama. Namun, di balik semua ini, Al-Quran tetap menyisakan satu mekanisme terakhir yang sangat menentukan. Bukan hukuman langsung, tetapi penangguhan. Allah membiarkan pelanggaran berjalan cukup lama, hingga manusia benar-benar mengira bahwa mereka aman. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 182 menyatakan bahwa orang-orang yang mendustakan ayat kami tarik mereka secara berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Para ulama menjelaskan bahwa istidraj adalah bentuk ujian paling halus. Ketika pelanggaran tidak langsung dibalas, tetapi justru diberi kelapangan. Disinilah ketegangan mencapai titik paling dalam, karena tidak ada tanda bahaya yang jelas. Tidak ada guncangan yang membangunkan. Yang ada hanya rutinitas yang terus berjalan, sambil larangan demi larangan tetap diabaikan. Dan tepat di ambang inilah pertanyaan yang tidak pernah ingin dihadapi umat mulai menggema secara perlahan. Jika Al-Quran benar-benar dari Allah, dan jika larangannya jelas, lalu sampai kapan penangguhan ini akan berlangsung? Dan apa yang terjadi ketika ia berakhir? Lembar berikutnya tidak dibuka dengan ledakan peristiwa, tetapi dengan kehilangan yang nyaris tak disadari. Dalam sejarah Islam, konsekuensi paling berat dari pelanggaran larangan Al-Quran jarang hadir dalam bentuk kehancuran fisik. Ia hadir sebagai sesuatu yang hilang, perlahan tanpa pernah diumumkan kemana perginya. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 53 menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah Dia berikan kepada suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini tidak berbicara tentang azab mendadak, tetapi tentang pergeseran internal. Nikmat dicabut bukan karena Allah lalai, tetapi karena manusia sendiri telah mengosongkan maknanya. Dalam perjalanan sejarah Islam, fase ini ditandai dengan melemahnya kepekaan. Bukan hanya kepekaan terhadap dosa besar, tetapi terhadap hal-hal kecil yang dulu dijaga dengan serius. Apa yang dahulu dihindari, kini ditoleransi. Apa yang dahulu ditakuti, kini dinegosiasikan. Larangan Al-Quran tidak lagi menjadi garis merah, tetapi sekadar rambu yang bisa dilewati jika keadaan mendesak. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 74 menggambarkan hati yang mengeras seperti batu, bahkan lebih keras. Ayat ini sering dipahami sebagai kritik emosional, padahal ia adalah diagnosis spiritual. Hati yang keras tidak selalu kasar, ia bisa tampak lembut, religius, dan penuh aktivitas ibadah, tetapi tidak lagi responsif terhadap peringatan. Sejarah menunjukkan bahwa ketika sampai pada fase ini, umat mulai kehilangan kemampuan untuk membedakan antara dosa dan sekadar perbedaan pendapat. Larangan yang jelas disamarkan menjadi khilafiyah. Batas halal dan haram dicairkan menjadi wilayah abu-abu. Dan semua itu dilakukan atas nama kedewasaan berpikir. Al-Quran Surat An-Nur ayat 63 memperingatkan agar orang-orang berhati-hati terhadap perintah Rasul agar tidak ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Para ulama Ahlussunnah menjelaskan bahwa fitnah di sini bukan hanya kekacauan sosial, tetapi kebingungan hati. Ketika perintah tidak lagi ditaat, pemahaman menjadi kacau dan arah menjadi kabur. Dalam catatan sejarah Islam, kemunduran jarang diawali dengan kekalahan militer.
ia diawali dengan kekalahan moral. Ketika larangan Al-Quran tidak lagi menjadi penentu keputusan, ketika maslahat didefinisikan tanpa rujukan wahyu, ketika keberhasilan diukur dengan ukuran dunia semata. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 59 menunjukkan bahwa Allah tidak membinasakan negeri-negeri kecuali setelah penduduknya zalim. Kezaliman yang dimaksud bukan hanya penindasan fisik, tetapi kezaliman terhadap kebenaran. Mengetahui larangan lalu mengabaikannya adalah bentuk kezaliman yang paling tersembunyi. Yang paling sunyi adalah dampaknya pada generasi berikutnya. Anak-anak tumbuh tanpa pernah merasakan ketegangan batin antara wahyu dan realitas. Karena sejak awal keduanya sudah diselaraskan secara keliru. Larangan tidak lagi diperkenalkan sebagai batas, tetapi sebagai opini. Al-Quran dibaca, tetapi tidak lagi dijadikan rujukan ketika harus memilih. Al-Quran Surat Luqman ayat 21 menggambarkan manusia yang ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Pola ini tidak pernah mati. Ia hanya berganti bahasa. Dulu disebut adat, kini disebut konteks. Pada titik ini, umat sering merasa kehilangan sesuatu tanpa tahu apa. Mereka merindukan ketenangan, tetapi tidak menemukannya dalam ritual yang semakin ramai. Mereka mencari makna tetapi hanya menemukan aktivitas. Sejarah Islam mencatat bahwa ini adalah fase kegelisahan kolektif yang panjang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini sering dikutip untuk motivasi perubahan sosial, tetapi sesungguhnya ia adalah peringatan tanggung jawab. Tidak ada perubahan eksternal tanpa koreksi internal. Di fase ini sebagian kecil umat mulai menyadari bahwa masalahnya bukan pada zaman, bukan pada musuh, bukan pada kelemahan strategi, tetapi pada hubungan dengan larangan Allah yang telah lama dinegosiasikan. Kesadaran ini tidak datang sebagai pencerahan besar, tetapi sebagai kegelisahan yang tidak bisa lagi diabaikan. Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 19 memperingatkan agar jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ini adalah konsekuensi paling halus dan paling berbahaya. Ketika manusia masih hidup beraktivitas dan beragama, tetapi kehilangan kesadaran akan arah dirinya. Dan tepat di titik inilah, sejarah sering berbelok. Bukan karena perubahan kekuasaan, tetapi karena munculnya kembali pertanyaan yang lama ditutup. Apakah semua ini benar-benar sejalan dengan Al-Quran? Atau hanya terasa benar karena telah lama dilakukan? Lembar terakhir ini tidak dibuka dengan kemenangan dan tidak pula dengan tragedi. Ia dibuka dengan keputusan yang sunyi. Dalam sejarah Islam, perubahan besar hampir selalu diawali oleh segelintir orang yang memilih kembali kepada larangan Al-Quran, bukan karena mereka yakin akan berhasil, tetapi karena mereka tidak lagi sanggup hidup dalam kontradiksi batin. Mereka bukan mayoritas, mereka tidak membawa slogan besar, mereka hanya membawa satu kegelisahan yang jujur. Ketika membaca ayat-ayat larangan, mereka tidak lagi bertanya, apakah ini relevan? Tetapi bertanya, mengapa aku berani mengabaikannya? Pertanyaan ini jarang terdengar di ruang publik karena ia tidak menguatkan posisi sosial siapapun. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 105 memberikan pedoman yang sangat berat. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu sendiri, tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Ayat ini sering disalahpahami sebagai pembenaran sikap apatis. Padahal para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa ayat ini adalah panggilan tanggung jawab pribadi ketika kebenaran telah jelas, tetapi lingkungan tidak mendukung. Sejarah Islam mencatat bahwa orang-orang seperti ini sering disalahpahami. Mereka dianggap menghakimi, padahal mereka sedang menyelamatkan diri. Mereka dianggap memecah belah, padahal mereka sedang berusaha berdamai dengan wahyu. Mereka tidak datang membawa agama baru, mereka hanya mengembalikan agama ke tempat semula.
Dalam fase ini, larangan Al-Quran kembali diperlakukan sebagai batas yang hidup, bukan alat menekan orang lain, tetapi kompas menahan diri sendiri. Mereka tidak sibuk mencari siapa yang salah. Mereka sibuk memastikan diri mereka tidak ikut membenarkan yang salah. Al-Quran Surat Fussilat ayat 30 menjelaskan bahwa orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah, kemudian istiqomah, maka malaikat turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan jangan bersedih. Istiqomah di sini bukan spektakuler. Ia adalah konsistensi diam-diam di tengah arus yang berlawanan. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan sejati jarang terjadi di pusat kekuasaan. Ia terjadi di pinggiran kesadaran, di rumah kecil, di majelis yang tidak ramai, di hati-hati yang akhirnya jujur pada Al-Quran, meski harus kehilangan kenyamanan sosial. Larangan yang dulu dianggap berat, kini terasa ringan, karena tidak lagi dinegosiasikan. Ketika batas diterima, ketenangan justru muncul. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena konflik batin berakhir. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 82 menyatakan bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman merekalah yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Keamanan yang dimaksud bukan keamanan duniawi, tetapi keamanan hati. Hati yang tidak lagi sibuk membela kebiasaan. Hati yang tidak lagi gelisah setiap kali ayat dibaca. Hati yang kembali tahu di mana harus berhenti. Dan di titik inilah, satu kesimpulan sejarah menjadi sangat jelas. Umat tidak runtuh karena tidak tahu larangan Al-Quran. Umat runtuh karena terlalu lama hidup, seolah larangan itu bisa ditawar. Sebaliknya, umat tidak bangkit karena banyaknya slogan keimanan, tetapi karena ada yang berani kembali taat meski sendirian. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110 menyebut umat terbaik sebagai mereka yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Urutan ini penting. Mencegah kemungkaran dimulai dari diri sendiri, dari keberanian berhenti, dari kesediaan dianggap berbeda. Sejarah Islam tidak pernah menjanjikan bahwa jalan ini akan populer, tetapi ia selalu menunjukkan bahwa jalan ini menyelamatkan. Ketika larangan kembali dihormati, bukan sebagai beban, tetapi sebagai penjaga, maka iman kembali berfungsi, bukan sebagai identitas, tetapi sebagai pengarah hidup. Dan pada akhirnya, pertanyaan besar dari seluruh lembaran ini tidak ditujukan kepada masa lalu. Ia ditujukan kepada siapapun yang mendengar narasi ini hari ini. Jika Al-Quran melarang sesuatu dengan jelas, lalu mengapa ia masih dilakukan bukanlah pertanyaan tentang umat, tetapi tentang keputusan pribadi. Karena sejarah selalu berulang, bukan karena waktu berputar, tetapi karena manusia sering memilih jalan yang sama. Dan disitulah narasi ini berhenti. Bukan karena semua rahasia telah dibuka, tetapi karena kunci terakhir selalu berada di tangan masing-masing. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk kembali kepada Al-Quran, bukan sebagai bacaan semata, tetapi sebagai batas yang ditaati. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.